Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat dan orang-orang terkasih selalu dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam Pekan Biasa ke-27. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Alfonsus Setia Gunawan, atau yang akrab disapa Romo Gunawan. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Gun, apa kabar Romo? Penuh sukacita, sehat walafiat, jasmani rohani. Amin, Terima puji Tuhan kasih, Romo. puji Tuhan. Baik selalu keadaannya ya Romo ya. Tuhan berkati Mbak Giovanni juga. Ya, amin Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, mendengarkan sabda Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban wafat di kayu salib dan bangkit dari kematian, telah menjadi nyata dalam hidup kami. Kami semua sebagai umat Kristiani telah Kau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami juga Kau pilih untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia, dan Kau utus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Maka hari ini kami Kau utus pula untuk ikut terlibat dalam pewartaan sabda Tuhan, pewartaan kasih Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga apa yang kami renungkan pada hari ini boleh menjadi permenungan dan penyegaran bagi setiap insan yang bersama-sama ikut merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan mengutus Roh-Mu yang kudus, agar pikiran dan hati kami mendapatkan pencerahan dan boleh mewartakan selaras dengan kehendak-Mu. Kami percayakan ya Tuhan seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Gun sudah memimpin doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Baiklah, mari kita mulai renungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Tuhan sertamu dan beserta rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dan dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo Gun dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Silahkan Romo untuk memberikan renungan untuk kita semua. Para sahabat dan saudara-saudaraku terkasih, kita baru saja membaca dan mendengarkan surat Paulus kepada umat di Galatia. Surat Paulus kepada umat di Galatia ini termasuk surat-surat awal, surat-surat panjang yang dikategorikan atau ditulis sesudah atau disusun sesudah surat kepada umat di Roma dan Korintus. Galatia itu letaknya di utara, jauh dari Yerusalem. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa Paulus memang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil bagi segala bangsa. Maka Paulus tidak mewartakan Injil di Yerusalem, tetapi dia diutus jauh ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh yang lain. Paulus sampai ke Galatia, nanti yang terjauh itu di Makedonia, ada di Filipi, Tesalonika, Efesus, dan lain-lainnya. Iya, Itu semua adalah orang-orang yang berbahasa Yunani. Jadi Paulus diutus bukan untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang berbahasa Yunani. Oleh karena itu, Paulus sering disebut rasul segala bangsa. Dari kisah tadi diceritakan bahwa sejarah Paulus sebelum menjadi murid Yesus, sebelum bertobat,
dia adalah seorang yang berlatar belakang Yahudi. Dia sangat menguasai Taurat. Bahkan dalam suratnya juga dikatakan bahwa dia itu tidak ada cacat ketika membaca atau merenungkan dan menguasai kitab Taurat. Sangat ahli ya, Romo. Sangat ahli. Bahkan sangat fanatik. Sangat fanatik, sehingga ketika kita melihat atau pernah membaca bagaimana Stefanus itu dianiaya, Saulus atau yang kemudian menjadi Paulus itu termasuk yang menyetujui bagaimana Stefanus itu harus dianiaya bahkan dibunuh. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, akhirnya berbalik. Paulus menjadi orang Kristiani yang sangat fanatik juga, luar biasa. Nah, dia menceritakan pengalamannya, bagaimana dia menguasai dan paham betul terhadap Taurat. Dan dia menilai bahwa Taurat itu menuntun dia kepada iman kepada Kristus. Itulah pengalamannya yang tadi dikatakan bahwa iman kepada Kristus itu menjadi satu perjumpaan yang luar biasa dan dituntun oleh Taurat Musa. Jadi Taurat Musa juga berjasa bagi Paulus dan bagi kita semua juga. Ya, sehingga kita mempunyai dua kitab suci yang panjang, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan akhirnya setelah diantar oleh kitab Taurat dan Perjanjian Lama, kita sampai kepada Kristus, iman akan Kristus. Dan iman akan Kristus itulah yang kemudian memperbaharui seluruh hidup Paulus, iman Paulus yang tadinya berlandaskan Perjanjian Lama, kitab Taurat, akhirnya berbasis atau berlandaskan pada Kristus. Ajaran Kristus ya, Romo. Iya. Iya. Sehingga keselamatan yang diajarkan oleh Yesus sungguh dihayati oleh Paulus, tidak seperti ketika dia mempunyai agama Perjanjian Lama, mempunyai agama Yahudi, Taurat, dia sangat, boleh dikatakan sangat tinggi hati ya, sangat sombong, merasa paling hebat, paling sempurna, sehingga dia mengatakan bahwa di luar dari Yahudi semua tidak selamat. Tidak akan selamat ya, Romo. Iya. Oleh karena itu Stefanus dibunuh, Stefanus dianiaya, dan Paulus terkenal sebagai penganiaya orang Kristiani. Karena orang Kristiani dianggap sebagai orang kafir ya. Jadi pantas dibunuh. Gitu. Iya, Romo. Iya. Lalu akhirnya apa? Ketika Paulus sudah diantar kepada Kristus, dia mempunyai satu pandangan yang baru, yang sangat mendalam. Ya. Waktu itu, waktu dia menjadi orang Yahudi, dia menganggap dia paling hebat. Lalu membedakan diri dengan orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, semua itu orang-orang kelas 2. Ya, orang Yahudi paling hebat. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, pandangannya berubah. Tadi dikatakan tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Semua murid Yesus adalah sama. Semua milik Kristus ya, Romo. Semua milik Kristus. Semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi semua manusia tanpa kecuali. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kita diberi kebebasan. Nah, maka Paulus begitu getol mewartakan Injil sampai kemana-mana. Bahkan dalam Kisah Rasul diceritakan, dia sampai harus masuk keluar penjara, harus harus dianiaya, sampai setengah mati, dan lain-lainnya. Itulah yang dialami, tetapi dengan menjadi pengikut Kristus, dikatakan di sana, sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Baik kita orang Yunani, maupun orang Yahudi,
kalau diperpanjang, baik orang Jawa, Oh iya, maupun Romo orang tambahin sendiri. Batak atau orang Manado, semua sama. Maka di dalam Tuhan Yesus kita tidak ada perbedaan. Semua dicintai, semua Romo. diselamatkan. Amin, Romo. Dalam Kristus. Iya. Gimana rasanya? Bahagia? Iya, pasti Jadi bahagia, Romo. Ya. Jadi Romo, kalau kita adalah anak-anak Allah, milik Kristus, apakah otomatis kita itu pasti akan menerima janji-janji Allah juga, Romo? Ya, pokoknya Tuhan itu menjanjikan dengan apa? Dengan perjanjian baru yang diukir dengan darah. Ya. Jadi darah Yesus disalib itu menjadi tanda perjanjian baru. Kalau kita merayakan Ekaristi dalam kata-kata institusi, kata-kata konsekrasi, ya, ketika imam mengucapkan kata-kata konsekrasi itu, inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Maka apa yang pernah dijanjikan pada zaman perjanjian lama diperbaharui oleh Yesus dengan darah sucinya. Maka dengan darah itulah pengorbanan Yesus mau menegaskan kembali janji Allah untuk diselamatkan. Manusia diselamatkan oleh Kristus melalui satu pengorbanan suci yang luar biasa. Itulah yang dihayati oleh Paulus di dalam pengajarannya. Sehingga setiap orang itu ditawari atau dibebaskan dari kuasa kegelapan. Lalu sekarang manusia bebas memilih. Mau atau tidak. Pokoknya keselamatan sudah terbuka. Silahkan Anda. Kalau dosa itu masih ada dalam diri kita, kita ini terbelenggu. Seperti orang yang dipenjara dengan rantai, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dengan wafat dan kebangkitan Yesus, rantai belenggu itu diretaskan ya, sehingga kita bebas. Yang dalam kebebasan itulah kita boleh memilih mau ikut Yesus atau mau ikut yang lain. Nah, ikut Yesus selamat, ikut dosa ya berada dalam sendiri, kegelapan. Ya. Nah, itulah anugerah dan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sehingga kita kembali yang tadinya menjadi anak-anak dosa, berkat Yesus yang wafat, berkorban, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dicintai Allah, diselamatkan. Itulah. Lalu gimana Romo kita caranya itu bisa berjuang, bebas dari dosa gitu Romo? Ya, setiap orang itu memang diajak untuk berjuang. Kalau kita membaca surat-surat Paulus dan juga Kisah Rasul dan Injil, itu kita semua ditawari untuk menjalani kehidupan menuju kepada keselamatan. Perjuangan itu atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu begitu tinggi, begitu dalam, dan kadang-kadang susah untuk dicapai. Tetapi kita semua bersyukur bahwa tawaran keselamatan itu nilainya sangat tinggi atau pencapaiannya sangat tinggi. Maka kita diajak untuk memandang ke atas terus agar kita semua tidak kehilangan arah, tidak kehilangan tujuan. Oh, Tuhan Yesus misalnya salah satu sabda Yesus yang menyelamatkan tentang kasih. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Atau cintailah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu mudah nggak? Susah. Susah. Tapi itu satu ajaran kesempurnaan yang terus-menerus harus kita kejar. Terus-menerus agar kita sampai pada ajaran yang sempurna itu. Mungkin seperti kalau orang naik tangga 1, 2, 3, 4, tangga 10 itu tangga sempurna, cinta kepada musuh misalnya aja. Kita kadang-kadang, susah banget ke sana. Tapi kita tidak pernah kehilangan arah. Saya harus menuju ke sana. Jadi kita setiap hari menjadi lebih baik. Mungkin sampai tangga ke-5 jatuh lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita jangan sampai kehilangan orientasi ke atas. Saya harus menuju ke lantai yang 10, tangga yang 10, terus-menerus.
Itulah perjuangan kita. Iya, Romo. Ya. Tidak lelah, tidak mudah menyerah ya, Romo ya, untuk terus memperjuangkan. Kadang-kadang lelah juga ya. Iya, Tapi Romo. jangan sampai menyerah. Istirahat sebentar. Iya. Kemudian untuk tawaran keselamatan ini, Romo, dalam peran kita di keluarga gitu ya, Romo, itu bagaimana Romo kita dapat mempromosikan lah gitu, katakanlah ke anak-anak kita, ke pasangan gitu, Romo. Ya, kadang-kadang kalau kita membaca kitab suci, kadang-kadang saya juga mendengarkan ya dari keluhan ibu-ibu, bapak-bapak, Romo, anak-anak saya kok sekarang ini susah diajak ke gereja, susah diajak sembahyang. Mungkin kita memang perlu sebuah katekise tentang apa makna dari ke gereja, makna dari berdoa. Kadang-kadang misalnya soal kitab suci, kebanyakan kita semua membaca kitab suci hanya melihat bahwa itu buku sejarah. Padahal kitab suci itu jenis sastranya macam-macam. Ada yang kitab sejarah, ada yang pengajaran, ada yang perumpamaan, ada yang macam-macam. Maka di situ harus kita coba menjelaskan bahwa ini bukan kitab sejarah, tapi ini kitab nasihat. Kategorinya gitu ya, macam-macam. Misalnya ada orang yang sering bertanya, Adam dan Hawa, anaknya 2 laki-laki, satu dibunuh, lalu gimana? Kalau itu hanya dilihat sebagai sejarah, nggak masuk. Iya. Ya, maka kita lihat intinya apa sih? Intinya adalah satu, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita siapa yang menciptakan manusia, dari mana dosa. Seperti kita sebagai manusia itu kan bukan hanya butuh sesuatu yang kelihatan, tetapi setiap orang misalnya butuh nasihat. Misalnya saya dalam keluarga saling mencintai satu sama lain. Itu kan tidak cukup seorang suami, ini saya kasih duit 1 juta sehari. Kan bukan itu. Orang menganggap bahwa cinta, kasih, perhatian, waktu yang diberikan untuk anak-anak itu lebih berharga daripada uang 1 juta. Ya, maka pernah ada cerita, saya tidak butuh uang, saya butuh kehadiran. Maka kehadiran itulah yang seringkali dibutuhkan untuk anak-anak kita. Sehingga cinta Tuhan itu bisa dirasakan oleh anak-anak juga di dalam relasinya dengan orang tua. Mungkin kadang-kadang harus berkorban waktu, keluar, jalan-jalan, memberikan perhatian, contoh. Sehingga manusia itu tidak cukup dengan hal-hal yang material, tetapi butuh yang lebih dalam, kasih. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kita tidak hanya cukup untuk pengajaran, tetapi kasih Tuhan itu perlu kita wartakan, kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Ya, baik Romo. Jadi kasih dan juga teladan, pertumbuhan rohani itu sesuatu yang harus terus diupayakan ya Romo dalam keluarga. Iya. Baik, terima kasih Romo Gun untuk renungan yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Gunawan dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan permenungan iman kita, kembali kami sampaikan informasi untuk para sahabat yang ingin mengirimkan sharing iman maupun masukan, dapat dikirimkan ke alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Gunawan, setelah tadi di sesi pertama kita sudah diberikan renungan iman. Di sesi kedua ini silakan Romo dilanjutkan kembali yang hendak Romo sampaikan. Dalam bacaan Injil tadi kita membaca Injil Lukas. Injil Lukas adalah Injil yang sangat khas, ya. Injil yang secara garis besar
itu membicarakan atau ingin mewartakan tentang Allah yang berbelas kasih. Kasih Allah yang nyata dalam diri orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang berdosa, orang-orang yang tersingkir. Maka Injil Lukas itu banyak wanitanya. Oh gitu, Romo. Karena apa? Karena Injil Lukas itu diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah, wanita pada saat itu termasuk orang-orang yang dianggap lemah. Beda dengan Injil Matius. Injil Matius itu jarang sekali menceritakan tentang wanita. Banyakkan laki-laki, orang-orang Yahudi, yang para pemimpin, raja, dan lain sebagainya. Maka kalau kita mencari kisah-kisah yang ada di dalam cerita tentang wanita, carilah Injil Lukas. Cari Injil Lukas. Misalnya Elizabeth itu sudah mengawali Injil Lukas, Bunda Maria, Marta dan Maria, para pengikut Yesus yang melayani Yesus dan murid-muridnya. Lalu tentang orang-orang yang berdosa, orang lemah termasuk orang berdosa, itu kisah tentang anak hilang itu hanya ada dalam Injil Lukas. Sakeus, orang-orang lemah, dan itulah ciri khas dari Injil Lukas. Maka salah satu dari ibu-ibu tadi ada dalam Injil Lukas juga ceritanya, ya. Misalnya orang yang lemah, orang yang bertobat, orang yang rendah hati dan berserah diri, itu juga mewarnai Injil Lukas. Ya, misalnya saja Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu kata-kata Bunda Maria dalam Injil Lukas. Lalu satu-satunya cerita tentang orang yang disalib bersama dengan Yesus, yang kemudian meminta kepada Yesus bertobat, ya, masuk Firdaus, itu hanya dalam Injil Lukas. Ya. Nah, itulah kekhasan Injil Lukas, bagaimana Lukas memberikan pengajaran Allah yang berbelas kasih kepada siapapun, kepada orang kecil bahkan orang-orang berdosa. Maka itu juga mewarnai bacaan yang singkat tadi. Ya. Ketika Yesus sedang berbincang dengan orang banyak, pada orang banyak, berserulah seorang wanita, ya, dari antara orang banyak dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Jadi konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh wanita tadi kepada Yesus adalah konsep lama. Ya, bahwa orang yang berbahagia, mungkin kebahagiaan itu bukan bahagia di dunia saja. Kebahagiaan yang di surga, kebahagiaan selamanya itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai relasi biologis. Jadi ibu, kamu berbahagia ibumu loh karena Yesus adalah Sang Juru Selamat, maka ibunya pasti juga selamat, pasti juga bahagia. Itu konsep perjanjian lama bahwa keselamatan itu turun-temurun berdasarkan darah. Ya. Nah, tetapi Yesus kemudian mengajarkan sesuatu yang baru, ya, yang latar belakangnya adalah konsep keselamatan. Ya. Keselamatan itu bukan hanya diberikan kepada orang yang punya relasi darah, tetapi setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabdaku, itulah yang diselamatkan. Ya. Maka keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak terbatas pada sanak saudaranya Yesus. Ya, bahkan dalam Injil Lukas itu banyak sekali anak hilang diceritakan, orang berdosa sekali, luar biasa. Sakeus, pemungut cukai, bertobat, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Penjahat yang bertobat, kamu akan masuk Firdaus bersama aku. Luar biasa kan? Jadi keselamatan itu tidak dibatasi oleh relasi darah. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus dengan baptisan, dengan iman kepercayaan kepada Kristus Sang Juru Selamat,
mereka yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan rahmat keselamatan. Meskipun betapapun itu orang yang lemah dan berdosa, yang bertobat. Misalnya kisah anak hilang itu kan jelas sekali ya. Anak yang hilang, anak yang berdosa, datang kepada bapaknya, dijemput, dirangkul, disambut, dikasih makan, dikasih baju baru, ya. Arti baju baru kan punya makna simbolik juga. Ada cincin ikatan yang baru dengan Tuhan. Lalu macam-macam makanan dan lain-lainnya itu. Berarti dia menjadi manusia baru yang diikat oleh Allah dalam simbol-simbol itu. Lalu yang jelas itu, yang kadang-kadang kok bisa ya, orang yang penjahat luar biasa disalib bersama Yesus, penjahatnya sudah jelas. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini kamu akan bersama aku di Firdaus. Itu kan kasih Allah yang luar biasa. Bukan saudara, bukan apa, malah penjahat yang pernah mengkhianati, tapi Yesus memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat. Hari ini kamu akan masuk Firdaus bersamaku. Oleh karena itu, jawaban Yesus ini mematahkan pandangan lama. Pandangan lama tentang bahagia ya. Tentang kebahagiaan yang hanya terbatas pada relasi darah. Ya, bukan. Keselamatan itu bukan itu. Tapi keselamatan adalah yang tadi dikatakan. Setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan. Memelihara. Ada dua kata yang indah ya. Mendengarkan dan melaksanakan. Itu kalau bisa diurai, lumayan bagus tuh. Ada orang yang memang suka mendengarkan dan melaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang suka mendengarkan tapi tidak melakukan. Gitu. Ada yang ketiga, ada orang yang tidak mendengarkan tapi melakukan. Yang keempat yang parah ini. Ada yang tidak mendengarkan, tidak mendengar, melakukan. Mungkin ada yang kelima lagi ya. Apa itu? Tidak mendengarkan, tidak melakukan, ngomel. Tidak mendengarkan, tidak melakukan, mengeluh lagi. Tidak mendengarkan, tidak melakukan, tidak ke gereja lagi. Wah, tidak pernah berdoa. Nah, itu macam-macam. Maka Tuhan mengatakan dalam Injil tadi, yang berbahagia. Ya, Bapak Ibu semua, moga-moga menjadi yang berbahagia ya. Amin, mendengarkan dan melaksanakan. Mendengarkan itu satu keutamaan yang luar biasa. Tidak mudah mendengarkan orang lain. Mendengar bisa, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu ada satu pengorbanan luar biasa. Ya, kadang-kadang berat juga mendengarkan dengan seksama. Seluruh atensinya itu yang harus diarahkan. Apalagi kalau di paroki itu ada masalah, entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah macam-macam. Lalu datang ke gereja, mengeluh atau menceritakan, aduh itu berat dalam sebuah konsultasi. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, maka kebahagiaan yang sejati yang di mata Yesus adalah mendengarkan dan melaksanakannya. Ini sebuah tantangan bagi kita semua. Kita sudah sering kali mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang pelaksanaanlah yang menjadi keinginan kita semua atau tuntutan dari Yesus. Ayo, jangan hanya mendengarkan, tapi kita juga melaksanakan. Kata-kata yang mudah sekali kita dengarkan adalah cinta kasih ya. Oh, itu. Cinta kasih, hukum cinta kasih, hukum utama, hukum cinta kasih. Kita dengar dalam setiap perjumpaan kita. Tapi untuk melaksanakan, rupa-rupanya perlu sebuah perjuangan. Perjuangan ya, Romo. Ya, tetapi setiap orang akan merasa bahagia kalau dia bisa berjuang dan berhasil dengan baik. Iya, Romo. Para orang-orang kudus, para santo-santa, Bunda Maria yang tadi ya, itu juga mempunyai perjuangan yang hebat
luar biasa. Dan ya mereka berhasil. Maka disebut orang suci karena mampu mendengarkan dan melaksanakannya. Iya, Kita Romo. mencoba untuk ke sana. Iya, terima kasih Romo. Semoga kita semua juga selalu konsisten dan komit juga ya Romo ya, untuk selalu mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Ya baik Romo, kita sudah berbincang di sesi pertama dan kedua. Apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan renungan iman kita hari ini? Tuhan Yesus datang melalui berbagai macam cara. Santo Paulus dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan karya keselamatan, dan Paulus sendiri telah menjadi saksi dan mengalami sendiri bagaimana perjuangan dia dari manusia lama menjadi pengikut Kristus, manusia baru. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan suci, dan kesetiaan dan iman kepada Kristus yang luar biasa telah membuat Paulus menjadi anak Tuhan yang hebat sekali. Maka kita juga mau melaksanakan amanat Tuhan, mencoba sekuat tenaga agar kita sebagai orang-orang Kristiani yang sudah dipanggil, dipilih, dan diutus mampu melaksanakan amanat Kristus, mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya atau melaksanakan dengan penuh cinta kasih. Karena hanya Tuhan Yesuslah bagi kita semua Sang Juru Selamat yang membawa kita kepada sukacita dan kebahagiaan sejati. Amin. Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih Romo Gun. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga renungan yang sudah disampaikan oleh Romo Gunawan menyegarkan iman kita ya, dan selalu menghibur kita juga bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat berbelas kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, saya dan kami semua mengucapkan banyak terima kasih atas siraman rohani yang menyegarkan kami semua, sehingga kami boleh kembali diingatkan, diteguhkan untuk mendengarkan firman-Mu yang menyelamatkan dan juga melaksanakan dengan konsekuen. Untuk melaksanakan amanat-Mu ya Tuhan, kami merasakan tidak mampu, berat rasanya. Tetapi bersama dengan Engkau dan berkat serta rahmat-Mu dari surga, kami yakin kami bisa melaksanakan dengan baik. Karena itulah yang menjadi ciri khas kami sebagai umat Kristiani. Mendengarkan dan melaksanakan adalah ajaran yang sangat indah bagi kami semua. Semoga dengan berkat dan kuasa-Mu, kami mampu melaksanakan dengan baik, sehingga kami pun boleh merasakan sukacita, bahagia bersama dengan Engkau dan seluruh gereja. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Gunawan untuk renungan iman yang diberikan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.